بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sebelum kita memulai pengajian kita pada eh, sore hari ini, sambil kita menyambut ya bulan suci Ramadan, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, melimpahkan karunia-Nya sehingga kita bisa ikut serta dalam pengajian ini dengan keadaan yang sehat dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam adalah kita pula junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang karena atas jasa-jasanya kita bisa menikmati indahnya Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga kita bisa senantiasa mengikuti jejak dan langkah beliau sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan, kebermanfaatan yang dicontohkan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, untuk mengawali dari pengajian kita pada sore hari ini sebetulnya kalau mungkin memberikan pengantar sedikit gitu ya, Bapak Ibu, ini kita sebetulnya melihat gitu ya dalam kita menyambut bulan Ramadan ini tentu masih ada gitu ya kebingungan, kemudian perbedaan pendapat misalnya yang berkaitan dengan kapan kita kemudian menentukan eh, hari pertama Ramadan, ya, tanggal 10 Ramadan itu sendiri. Nah, kita sendiri makanya kemudian di dalam diskusi kita pada sore hari ini kita memberikan judulnya adalah kapan kita harus mulai berpuasa. Mungkin judulnya terdengar simpel gitu ya, tetapi memang eh, diskusinya lumayan panjang terkait dengan kapan kita harus mulai menentukan puasa. Karena memang di Indonesia sendiri kita memahami betul gitu ya. Kadang-kadang Muhammadiyah misalnya memberikan atau mengeluarkan fatwa yang mungkin tanggal mulai Ramadan itu berbeda dengan tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah misalnya melalui fatwa MUI dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sisi lain tentu juga ada perbedaan mungkin ya, ada perbedaan cara, ada perbedaan metodologi yang kemudian digunakan dalam menentukan eh, apa, hari pertama bulan Ramadan dan juga kemudian yang paling krusial juga ketika kita menentukan kapan tanggal 1 Syawal misalnya sehingga kita sudah bisa berhenti berpuasa, kemudian kita merayakan hari raya Idul Fitri seperti itu. Nah, hal-hal ini juga kemudian kita gitu ya sebagai diaspora mungkin di Australia yang mungkin secara geografis juga secara waktu itu berbeda dengan di Indonesia. Hari ini kita menggunakan AEDT gitu ya, yang kemudian ini perbedaannya dengan waktu Indonesia Barat itu sekitar 4 jam seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu mungkin faktor yang berdampak misalnya terhadap penentuan kapan awal Ramadan itu terjadi seperti itu. Nah, sehingga kita yang di Australia ini mungkinnya kalau misalnya kita di Indonesia mungkin akan lebih mudah gitu ya. Oh iya, Muhammadiyah sudah sampaikan tanggal 18 misalnya. Kemudian pemerintah sudah sampaikan tanggal 19 misalnya. Jadi kita sudah lebih mudah. Tetapi kalau misalnya kita di Australia misalnya gitu ya, apakah kemudian kita tetap bisa menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh Indonesia atau kemudian mungkin kita perlu mengikuti misalnya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Australia. Seingat saya kemarin ANIC, ya, Australian National Islamic Council, kalau saya nggak salah, itu sudah mengeluarkan juga fatwa tanggal 19 itu untuk mulai Ramadan seperti itu. Nah, berkaitan dengan beberapa persoalan ini, Bapak Ibu sekalian, kami mengadakan diskusi yang mungkin temanya simple, kapan kita harus mulai berpuasa.
Nah, di sini saya juga sudah bersama dengan eh, Mas Ahmad Nasrullah gitu ya, yang kami biasa memanggil beliau sebagai Mas Nas, gitu ya. Beliau merupakan PhD student di Australian National University di tepatnya di Center for Arab and Islamic Studies. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, tanpa mengulur waktu lagi gitu ya, marilah saya ingin memberikan kesempatan bagi Mas Nas untuk kemudian memberikan apa pencerahan gitu ya bagi kita terkait dengan topik-topik yang tadi kita perbincangkan. Untuk Mas Nas mungkin saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kahfi atas pengantarnya yang sangat sangat sincere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Mas Kahfi, para pimpinan ranting Istimewa Muhammadiyah Canberra, saya lihat di sini ada eh, Pak Ketua, Mas Dio, Sekretaris, Mas Irfan, ya, dan beberapa rekan pengurus, Mas Intan, ada Mas Zuhri juga. Ini yang Amaro, saya kira ini Pak Imam Malik ini berserta keluarga sebagai apa penasehat lah kita di sini semua. Saya kira ini forum yang sangat berbahagia sekali bisa bersilaturahmi dan silatul fikri kembali di beberapa macam kesempatan setelah sebelumnya kita juga jumpa di forum KBRI. Eh, ini kita ngobrol santai-santai aja ya Mas Kafi ya. Artinya pertama Siap, siap, eh, Mas Nas. ya disclaimer bahwa saya sendiri bukan ahli falak gitu, juga bukan ahli astronomi, akan tetapi memang persoalan KHGT ini menjadi persoalan yang eh, melampaui falak dan astronomi gitu. Artinya kita kalau di Muhammadiyah kan istilah yang majelis fatwanya majelis tarjih. Jadi kami juga di Jakarta, di Indonesia juga bergiat di Majelis Tarjih. Tentu itu sangat sangat erat ya ketika eh, berkomunikasi dengan masyarakat, dengan warga persyarikatan dan umumnya, tentu tidak bisa lepas dari persoalan eh, KHGT ini, penentuan awal Ramadan. Mengapa penting? Karena ini ya eh, tidak hanya persoalan puasa atau tidak, tetapi juga persoalan pemahaman eh, agama kita, terutama yang diadopsi Muhammadiyah, dan dari situlah kemudian jadi muncul berbagai macam perbedaan begitu. Saya ada sedikit slide ya, nanti coba saya share dulu. Nah ini judulnya Eh, ini yang Menarik nih. ringan-ringan aja. Jadi mulai puasa ikut siapa karena memang ini yang kemudian relevan ya dengan kita sebagai warga persyarikatan yang memang eh, di luar ya berdiaspora gitu di luar Indonesia. Tetapi memang jawaban singkatnya gitu, jawaban cepatnya saya taruh di awal memang ketika saya konfirmasi dan tanya beberapa anggota Majelis Tarjih, tentu saja pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya jawabannya mengikuti arahan PP. Jawaban cepatnya ya, mengikuti arahan PP karena itu merupakan bentuk konsekuensi dari berjamaiyah dan bersyarikah gitu. Jadi bentuk dari bagaimana kita justru merawat, kemudian mensyiarkan persyarikatan kita gitu. Artinya kalau bukan kita, maka siapa lagi yang mengamalkan atau yang kemudian menjalankan KHGT tersebut gitu. Apalagi di dunia gitu. Artinya justru karena kita tidak di Indonesia, maka ini menjadi
menjadi agen gitu ya. Kita menjadi agen Muhammadiyah untuk mengenalkan Muhammadiyah punya pandangan seperti ini dan ini sejalan dengan arah internasionalisasi Muhammadiyah. Jadi bagaimana Muhammadiyah itu tidak hanya jago kandang, tetapi juga juga punya taji gitu di luar. Gitu. Itu jawaban cepatnya gitu ya. Nah, bahwa nanti kita ikut mana atau ikut siapa itu nanti tergantung memang wisdom atau konteks dari kita sendiri ya. Ini perkara kapasitas, perkara bagaimana kita misalkan kesiapan, kemudian mungkin ada faktor apa politis sedikit misalkan gitu. Kalau kita berbeda akan ada backlash misalkan itu yang kemudian perlu kita apa perhatikan gitu secara seksama gitu nanti di akhir gitu. Tetapi kalau di awal tentu saja Muhammadiyah sudah menentukan, ada majelis tarjihnya sudah menentukan, maka siapa lagi kalau bukan utamanya warga persyarikatan. Kalau misalkan warga persyarikatan tentu saja tidak tidak katakanlah apa tidak totalitas gitu, tidak sepenuhnya menjalankan apa yang sudah disfatwakan oleh Muhammadiyah, maka siapa lagi gitu kan gitu. Itu di awal. Tapi kita lihat ini soal perbedaan lah ya. Ini perbedaan dulu nih kita lihat di sini. Jangankan 18 atau 19, tapi 17 aja udah ada yang mulai gitu hari ini berarti kan. Ini ada Muslim Negeri Wakal itu di Maluku, 1 Ramadan 17 Februari, Naksabandiah juga langganan, langganan duluan. Nah ini di Padang kan di Sumatera Barat sudah taraweh. Besok mulai puasa. Nah ini beritanya 16 Februari. Artinya hari ini mereka sudah berpuasa gitu. Lanjut yang ini yang 17. Kemudian ini 18. Nah, tentu persyarikatan kita ya, sudah mengeluarkan penetapan ya hasil Ramadan jauh-jauh hari dari tahun 2025 bahkan sebelumnya ketika Muktamar 48 di Surakarta 1 Ramadan bertepatan dengan 18 Februari. Bahkan di sini ya dari Syawal sampai Syawalnya sampai Idul Adhanya sudah ditetapkan pula. Yang 18 juga misalkan ini ada dari di sini dijelaskan dari Muslim World League gitu. Ini websitenya Islamic Relief. Jadi Islamic Relief mengutip apa yang sudah ditetapkan oleh Liga Muslim Dunia bahwa 1 Ramadan itu 18 Februari. Kemudian ada lagi dari London Muslim Center 1 Ramadan 18 Februari. Artinya ya Muhammadiyah tidak sendiri gitu. Muhammadiyah tidak sendiri, ada beberapa juga entitas masyarakat komunitas yang juga 18 Februari. Ini eh, aplikasi yang saya kira wajib ya bagi warga persyarikatan untuk ada di genggaman jarinya gitu ya, di genggaman jempolnya, aplikasi Masa, di situ aplikasi Palu Gada ya. Ya, Palu mau gua ada gitu. Artinya serba ada di sini. Di situ bisa dilihat tentang waktu sholat, ada Al-Quran, ada arah kiblat. Jadi di sini saya selalu cek kiblat melalui aplikasi ini. Ada doa-doa, zikir pagi petang ada di situ. Bahkan iuran pun ada gitu ya. Jadi jika Bapak Ibu, Mas dan Mbak sekalian mau ngecek iurannya berapa, itu ada di situ. Atau belum pernah bayar iuran, itu diakumulasi ya nanti tinggal harus bayar berapa juta gitu karena sejatinya kita iuran itu kalau di ADART sebulan 10.000 gitu kalau nggak salah. Jadi nanti sejak jadi kalau punya KTAM kartu anggota Muhammadiyah belum pernah ya, iuran ketika diklik iuran nomor kartunya kita masukkan nah itu kelihatan kita dalam tanda kutip nunggak berapa gitu. Nunggak berapa di iuran tersebut. KHGT, nah itu kuncinya ada KHGT di situ, kalender hijriah global tunggal, di situlah nanti kita juga bisa mengecek tadi bahkan mau sampai 10 tahun, 50 tahun ke depan juga sudah ada di situ tentang penetapan bulan-bulan Komariah kita. Ini 18
Februari gitu ya, 18 Februari. Ya, yang sudah menetapkan sehari setelahnya diantaranya tentu saja ini Australian Fatwa Council, ya kita sudah banyak beredar, dan juga yang cukup menarik ini Persis gitu. Jadi Persis tidak hanya Ramadannya tetapi juga apa sampai Idul Adha sama kayak Muhammadiyah gitu. Kenapa berbeda dengan Australia Fatwa Council? Karena Australia Fatwa Council ini kan masih pakai site gitu, masih pakai ru'yah. Sementara Persis ini pakai hisab juga gitu kayak Muhammadiyah dulu. Tetapi hisabnya berbeda nanti dengan KHGT. Jadi kalau namanya pakai hisab sudah dihitung, ditakar, dikalkulasi, maka bisa lebih visioner, bisa lebih jauh ke depan untuk menentukan bulan-bulan, tanggal-tanggal berikutnya. Sementara yang Australia ya karena harus melihat dulu, jadi ya yang ditetapkan seperti pemerintah kita bersama Kementerian Agama kan selalu H-1 gitu, baru sidang dulu segala macam. Jadi nggak bisa beberapa bulan ke depan belum bisa menentukan karena memang harus ada elemen ngelihatnya gitu. Sementara Persis ini ya kayak Muhammadiyah dulu apa pakai ru'yat gitu, pakai ru'yat kemudian akhirnya bisa diatur sedemikian rupa sehingga bulan-bulan berikutnya bisa ketahuan ketemunya di tanggal berapa. Ini paling tidak ada 17, ada 18, ada 19 gitu kan. Nah, ini kemudian persoalannya adalah bahwa tentu kalau bagi saya selain yang Naksabandiah tadi atau yang dari Maluku tadi ini Muslim Negeri Wakal ini, maka perbedaannya itu yang lebih otoritatif, yang lebih rojih gitu, yang lebih berdasar adalah perdebatan antara 18 atau 19 gitu. Yang 17 ini marjuh lah kalau bahasa fikihnya itu ditinggalkan karena memang tidak tidak dari metodologinya itu masih less debatable lah katakanlah begitu. Jadi baseless gitu, baseless kalau jadi dasarnya itu sangat lemah. Yang memang sangat hit gitu, sangat ketat itu yang bilang 18 maupun 19. Jadi kita nanti bisa fokus antara 18 ataupun 19 ini gitu. Tetapi menurut saya ternyata yang tak kalah pentingnya dari persoalan metodologi karena ketika bicara metodologi, ketika bicara otoritas, semua lembaga-lembaga ini baik yang Australia, baik yang Persis, baik yang kemudian Muhammadiyah, kemudian yang lain-lain itu otoritatif gitu. Mereka punya kapasitas, apalagi negara kita juga punya kapasitas, Kementerian Agama dan ormas-ormas yang lain, termasuk MUI, NU dan lain-lain itu, mereka punya kapasitas. Ketika mereka sudah melakukan apa fatwa kolektif, fatwa yang komprehensif, maka itu kemudian nanti di Muhammadiyah ada istilahnya wawasan toleransi. Nanti kita lihat di Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Jadi kita tidak menafikan pendapat yang lain gitu. Hanya saja nanti konsekuensi kita sebagai warga persyarikatan tentu eh, tidak jauh dari apa yang sudah ditetapkan oleh Majelis Tarjih. Ini lagi jawaban singkat ini dari beberapa anggota Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini saya tanya, yang pertama ada namanya Ustadz Ruslan Faryadi, beliau ketua divisi fatwa dari Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, beliau konteksnya ini Australia secara umum ya. Kalau Muhammadiyah tentu puasa mulai tanggal 18. Untuk pelaksanaannya bisa komunikasi dengan PCIM Australia, artinya diminta untuk koordinasi eh, gimana kita ke depan sebagai warga persyarikatan, simpatisan persyarikatan di Muhammadiyah di Australia gitu. Apalagi sudah punya Muhammadiyah College di Australia. Maksudnya beliau menyebutkan Muhammadiyah College itu Muhammadiyah punya nama lah gitu kan di Australia. Jadi ya cukup cukup didengar, artinya cukup 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 otoritatif juga, cukup berdasar, bukan lembaga yang
lembaga yang patut diperhitungkan lah, lembaga yang kredibel begitu. Itu Ustaz Ruslan. Yang kedua ini dari Majelis Tarjih Jawa Tengah, beliau menyampaikan di sini Muhammadiyah sudah memutuskan KHGT jelas gitu kan sebagai kesepakatan yang berlaku untuk seluruh warga Muhammadiyah sedunia gitu pada intinya. Jadi warga Muhammadiyah sedunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi ya sedunia. Kalau kita cek aplikasi masa ini, maka itu berlaku untuk warga persyarikatan dimanapun. Ini saya cek ininya masih Amaro ini, masih tempatnya Mbak Dina sama masih Imam Malik. eh, Sekarang sudah Makelar, tapi nggak beda jauh Amaro dan Makelar gitu ya. Tapi ya berlaku gitu, bisa dilihat waktu sholatnya, bisa dilihat hal-hal yang lain terkait dengan ibadah kita. Nah, ini maksudnya tadi Majelis Tarjih Jawa Tengah, warga Muhammadiyah itu berlaku KHGT itu warga Muhammadiyah sedunia. Jadi jatuh pada 18 Februari. Sehingga keputusan Tarjih disampaikan melalui maklumat PP Muhammadiyah mengikat gitu kepada seluruh warga Muhammadiyah sedunia. Maka baiknya mengikuti. Nah, tentu kalau kita tanya eh, para apa kolega kita di pusat ya jawabannya akan seperti ini gitu. Tidak tidak bilang oke ikut pemerintah setempat tidak gitu. Karena nanti ada itu persoalan itu. Itu yang pernah saya sampaikan di KBRI, persoalan tentang ulil amri tadi gitu. Persoalan tentang bagaimana taat kepada penguasa eh, setempat gitu. Ini kalau nanya Muhammadiyah. Nah, kemudian akhirnya eh, kalau soal otoritasnya saya kira sudah jelas baik yang 18 maupun 19. Kemudian tinggal diantaranya adalah persoalan tadi kan ini ulil amri itu. Siapa ulil amri gitu. Kalau dari kalau dari surat An-Nisa ini kan diterangkan bahwa An-Nisa 89 ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi memang kita diminta untuk taat kepada Allah, kepada Rasul sebagai utusan dan kemudian sebagai habis setelah itu ada ulil amri itu diterjemahkan sebagai pemegang kekuasaan. Jadi perwakilan katakanlah kepanjangan tangan dari setelah Allah kemudian bulan Nabi sudah tidak ada. Sekarang siapa kan gitu yang mengurusi perkara kaum muslimin ini gitu kan. Ketika ada Nabi, maka dalam satu waktu Nabi sebagai otoritas politik, tapi juga sebagai otoritas agama, gitu kan. Nabi kan posisinya begitu, gitu. Jadi Nabi punya punya kekuasaan wilayatul hukmi, ya yurisdiksi politis, tapi juga punya otoritas keagamaan, gitu. Jadi semuanya jadi satu dalam sosok Nabi Muhammad SAW. Jadi para sahabat mau bertanya tentang kebangsaan, tentang urusan politik, tentang urusan perang, tentang urusan kehakiman, gitu, urusan yudikatif, tapi mau bertanya tentang urusan keagamaan itu nanyanya ke Nabi, gitu. Itu nanyanya ke Nabi langsung, gitu ya. Sekarang Nabi sudah tidak ada, maka itu kemudian ke frase berikutnya yaitu ulil amri gitu. Jadi ayat ini sebenarnya ya secara umum kan bagian dari syariah sebagaimana pernah dijelaskan di waktu itu di KBRI ya. Jadi ajaran memang ya sudah mempersiapkan tentang unsur-unsur atau entitas-entitas yang layaknya kita jadikan rujukan gitu ketika ada persoalan gitu. Jadi Allah, Nabi, kemudian ulil amri. Pertanyaannya adalah ulil amrinya ini kita memaknai sebagai apa gitu, ulil amri itu gitu. Nah, itu yang kemudian jadi eh, perdebatan gitu, ulil amri ini gitu kan. Jadi apakah ulil amri itu penguasa politik? Apakah ulil amri itu misalkan ulama dan lain-lain? Nah, itu kemudian yang menjadi ada banyak keragaman dalam komentar-komentar Al-Quran atau tafsir-tafsir Al-Quran gitu. Paling tidak ada empat ekspresi lah soal ulil amri tadi dalam surat An-Nisa tadi. Ada yang bilang umaro tadi penguasa
politik, ya artinya ya penguasa yang secara wilayatul hukmi, secara apa yang sah gitu, yang de facto de jure itu mengatur negara. Kemudian ada yang bilang ulama, Ibnu Katsir juga. Ada yang bilang para sahabat Nabi, tetapi itu kemudian Asy-Syaukani tidak relevan ketika para sahabat Nabi sudah tidak ada. Ada yang bilang ahlul halli wal aqdi. Jadi halli wal aqdi ini orang yang punya peran, yang punya otoritas terhadap berbagai macam perkara keumatan, perkara suatu bangsa gitu ya. Ya, ada yang mengartikan legislatif gitu kan, eksekutif dan yudikatif juga. Ada yang kemudian mengartikan ulama, otoritas keagamaan dan lain sesuai dengan bidangnya gitu. Karena ulil amri kalau kita kembali ke secara secara letter luck ya, uli kan eh, jamak atau plural dari wali gitu ya. Jadi perwakilan-perwakilan gitu. Jadi bentuknya plural, jamak gitu. Al-amri itu kan bisnis atau urusan atau affairs gitu ya, secara umum. Jadi memang tidak dikhususkan apa itu urusan politik, urusan agama atau urusan yang lain gitu. Jadi ini yang memang yang kemudian memicu perbedaan pendapat gitu. Yang konsekuensinya adalah kalau kita menganggap bahwa ulil amri itu adalah umarok gitu, penguasa eh, politik gitu. Artinya kepala negara misalkan dan perwakilannya tentu saja kementerian-kementerian, maka eh, menjadi kewajiban untuk taat kepada penguasa tersebut gitu. Jadi barang siapa tidak tidak mengikuti pemerintah yang yang ada di di suatu suatu bangsa, suatu negara, maka dia tidak menjalankan ayat ini gitu, tidak mematuhi ayat ini gitu. Bahkan ya membangkang begitu, membangkang tidak taat kepada ulil amri dan ya, ada yang bilang sampai berdosa pula gitu kan, karena tidak mengikuti penguasa atau secara penguasa politik begitu. Konsekuensinya begitu. Jadi udah kita ikut ulil amri saja gitu kan, gitu, ikut pemerintah. Permasalahannya adalah kan penguasa penguasa politik atau nation state itu persoalan hukumnya bagaimana mereka mengatur urusan agama itu berbeda-beda begitu. Kalau di Saudi yang saya sering sampaikan ya, kalau di Saudi perkara urusan kebangsaan, urusan kenegaraan, urusan keagamaan itu jelas satu satu pintu ya karena monarki dan absolut itu gitu. Jadi tidak ada perdebatan bahwa misalkan ketika kita berada di Saudi kemudian nah perdebatannya adalah nanti bisa menjadi kita menjadi warga persyarikatan di Muhammadiyah di Saudi itu. Itu harus kita cek juga ke teman-teman apa Muhammadiyah PCIM Arab Saudi gitu. Mereka ikut siapa? Itu menarik juga kalau mendengar pendapat dari mereka. Kalau mereka mengambil pendapat Muhammadiyah yang mengatakan ulil amrinya tidak mesti penguasa politik, ulil amrinya adalah ketika mereka bound gitu. Mereka terikat dengan persyarikatan dan mereka menganggap Muhammadiyah adalah ulil amri, maka walaupun mereka di Saudi dan di Saudi ulil amrinya punya kapasitas untuk mengeluarkan fatwa dan tidak ada pilihan kan di Saudi tidak ada pilihan tentang pandangan keagamaan yang lain gitu berbeda dengan Indonesia maka kalau teman-teman Muhammadiyah di Arab Saudi ya bisa jadi kalau ulil amrinya ikut Muhammadiyah mereka bisa saja berbeda gitu. Tetapi kan yang berbeda Saudi dengan Indonesia ya tentu saja sama-sama punya penguasa sama-sama punya kementerian agama yang beda adalah Saudi dan Indonesia. Indonesia tentu saja ya ada undang-undang misalkan ormas yang kemudian setiap ormas bisa mengeluarkan pendapatnya, ada ADART-nya harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, tetapi juga bisa karena masuk dalam iklim demokratis bisa berbeda pendapat gitu. Ketika berbeda berbeda pendapat dalam konteks Indonesia, maka tidak serta-merta kemudian tidak taat kepada ulil amri karena ulil amrinya udah ngizinin kan gitu. Kalau di Saudi ya yang diharapkan ulil amrinya adalah ya
keseragaman gitu kan. Jadi yang uniform gitu, yang satu tidak ada perbedaan. Ya kelompok-kelompok aja, eh, beberapa kelompok ya ngajinya ngumpet-ngumpet gitu di Saudi karena memang iklimnya yang 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 absolut gitu, yang satu arah, yang unilateral gitu mazhabnya gitu. Nah, ini yang kemudian memicu perbedaan. Nah, kemudian pendapat ketika yang mengatakan ulil amri ini adalah penguasa politik satu-satunya, ya kalau dibawa ke Indonesia maka ya tadi jadinya menimbulkan polemik bahwa yang tidak taat sama ulil amri adalah ya kena 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 pasal pasal tidak taat ayat ini gitu. Tidak taat pada An-Nisa 59. Nah, di Indonesia konteksnya begitu. Nah, sekarang antara Indonesia dan Australia. Nah, saya kira kalau pertanyaannya begitu, maka ketika perbandingannya adalah Indonesia dan Australia, ya kan mirip-mirip gitu. Aslinya Australia tentu punya eh, penguasanya sendiri, tetapi kan penguasanya urusan urusan penentuan Ramadan ini memang tidak ada tidak ada aturan atau arahan atau maklumat atau keputusan bahkan yang resmi dari pemerintahnya gitu kan. Saya nggak tahu statusnya Australian Fatwa Council itu apakah ormas gitu, apakah kepanjangan tangan dari pemerintah kayak Kementerian Agama. Saya kira tidak gitu. Tetapi saya kira itu kayak foundation juga itunya, statutanya gitu kan. Kalau misalkan begitu, maka kita setara gitu kan. Kita sebagai sebagai warga persyarikatan yang ada payungnya Muhammadiyah maka setara gitu. Tidak mesti ikut ikut Australian Fatwa Council gitu. Jadi kita bisa stick tetap pada 18 Februari. Pertanyaannya adalah kalau misalkan ini nanti misalkan ya awalnya kita duluan, kalau duluan 18 Februari berarti kan malam ini kita tarawih gitu. Besok kita insya Allah mulai puasa. Permasalahannya kan kalau misalkan ya perwakilan kita di sini KBRI itu misalkan 19 gitu. Mereka 19 dan kita itu kan satu Syawalnya tadi tanggal 20 kan. Eh, Ya, 20 Maret gitu. Kalau misalkan nanti yang dia ambil misalkan ya KBRI, saya nggak tahu biasanya ikut siapa, apakah ikut sini, nanti mungkin mohon pencerahan. Kalau misalkan sama dengan KBRI tanggal 20 Maret, maka tidak masalah kita bisa bareng-bareng sholat dengan KBRI. Gitu. Artinya kita puasa 30 hari, maka KBRI saya kira kalau urusan sholat id pasti bekerja sama dengan AMVEC kan gitu. Ya sholatnya sama-sama 20 Maret. Jadi KBRI puasanya 29 hari, kita 30 hari. Kalau memang sama-sama 20 Maret. Kalau misalkan KBRI beda, eh, sholatnya nanti 21 Maret gitu kan. Artinya kita yang puasanya lebih duluan, 18 Februari, pertanyaannya ya kita bisa nggak mengadakan sholat id sendiri gitu. Nah, sholat id sendiri. Ya ini pertanyaan untuk kita, apakah kita saya kira kalau dibilang eh, mau mungkin mau, tetapi secara secara wisdom, secara politik, secara sosial sama warga warga Indonesia diaspora di sini ada nggak pertimbangan-pertimbangan lain ya, misalkan yang berkaitan dengan kebersamaan dan lain-lain gitu ya, gitu. Tetapi kalau misalkan berani berbeda, kenapa tidak gitu. Kalau misalkan kita memutuskan seperti itu, sebagaimana yang dilakukan di Indonesia gitu. Hanya saja kan ini karena mungkin lingkupnya lebih kecil, jadi kita agak mungkin ada pertimbangan masa beda ya gitu kan gitu. Nah ini nanti yang kiranya kita perlu sama-sama apa bicarakan juga gitu kan. Gitu. Kalau misalkan berbeda, kalau sama nanti yang satu 20 Maret, yang satu jadinya 29 hari, kita 30 hari, ya Alhamdulillah jadi kita disatukan bulan Syawalnya, satu Syawalnya disatukan gitu, walaupun awalnya berbeda. Itu sekilas tentang eh, ngikut siapa ya, jadi jawaban singkatnya seperti itu. Karena Muhammadiyah itu mengambilnya ya masuknya yang di kuning ini, Ahlul Halli wal Aqdi, jadi tidak serta-merta Umaro ininya, eh, tafsir ulil amrinya gitu. Jadi lebih kepada ahlul halli wal aqdi tadi, yaitu
ya, otoritas dalam bidangnya gitu. Ketika Muhammadiyah base-nya di Indonesia, maka diberi leluasa oleh pemerintah Indonesia untuk menyampaikan pendapatnya, punya metodologi sendiri, dan itu tidak melanggar hukum, maka tidak masalah begitu kita ikut pandangan ormas ya, tidak hanya Muhammadiyah tetapi juga yang lain gitu. Ini yang dipegang gitu. Jadi tidak tidak mesti umaro. Eh, Kalau hisab rukyatnya saya kira ini perdebatan yang sudah protracted ya, sudah terus-menerus ya berlangsung. Itu kan banyaknya diawali terkait dengan hisab ru'yat ya, banyaknya diawali dengan hadis Abu Hurairah ini gitu ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddah sya'bana salatin. Artinya em, dari hadis ini hadisnya sahih jelas gitu. Hadisnya sahih, riwayatnya sanatnya nyambung begitu. Kemudian lafadznya juga juga jelas. Hanya kemudian dari hadis ini kemudian memunculkan banyak perbedaan pendapat gitu dengan hadis yang sama dan itu kan menjadi refleksi penting juga ya bagi kita bahwa ternyata ya Al-Qur'annya sama, kadang hadisnya sama tetapi bisa menimbulkan beragam pendapat yang berbeda dan itulah apa tupoksinya para ulama gitu, menyimpulkan, memahami dan mensosialisasikan apa yang mereka pahami dalam bentuk apa yang dinamakan fikih gitu dan dari situlah kemudian muncul perbedaan mazhab-mazhab gitu kan. Jadi dari metodologi yang berbeda maka hasilnya pun berbeda gitu. Maka secara letterlek hadis ini sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi dari segi hadisnya ini tidak ada keraguan gitu. Dan ini hadis riwayatnya dari Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim kalau kita tahu banyak ulama mengatakan kalau dari segi agama kalau ada buku lain atau kitab lain yang paling sohih selain Al-Quran maka Bukhari dan Muslim. Bukunya kumpulan hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Artinya kalau hadis sudah ada di Bukhari dan Muslim maka hadis itu sohih. Perkara itu bisa diamalkan atau tidak, nah itu kemudian eh, itu berujung atau berawal dari metodologi yang kita pakai. Nah, gitu. Jadi sumuli uruyatihi wa aftiru li uruyatihi ini maksudnya kan secara harfiah itu puasalah gitu. Puasalah ketika kalian melihat hilal ru'yah. Ru'yah itu kan melihat ro'aya li ru'yatihi itu melihat hanya itu hilal. Jadi hilal 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 Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi dan berbukalah maksudnya berhentilah berpuasa untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ketika kalian melihat hilal gitu. Fa in ghubya alaikum fa akmilu iddah Sya'ban 30. Jika hilal nggak kelihatan, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari gitu. Nah, ini kalau kita cek di KHGT yang Sya'ban sekarang kan 29. Kita ini 29 Sya'ban sekarang. Jadi besok kalau KHGT 1 Ramadan. Artinya ya ini bukan berdasarkan penglihatan, tapi berdasarkan perhitungan. Tetapi kalau di hadis ini, sumuli ruyatihi yang bahasanya adalah apa? Puasalah karena memang di sini bahasa kata-katanya persoalannya di kata-kata ru'yah ini gitu. Ada di kata-kata ru'yah. Saya, saya ini nggak ada draw. Oke, ini coba merah. Nah ini ru'yah. Kata-kata ru'yah di sini kata-kata ru'yah. Ru'yah banyak yang mengartikan melihat dengan mata mata fisik ya, tetapi juga ada yang pendapat gitu. Ini ara fil manam gitu. Bahwa yang namanya melihat itu kalau di bahasa Arab itu ini aro gitu. Aku berpendapat. Aku melihat di mimpi ini aro fil manam. Aku melihat dalam mimpi. Jadi tidak melihat langsung dengan mata telanjang misalkan, tetapi bisa berpendapat I think gitu atau consider gitu misalkan ya. Tidak mesti I see. Gitu. I see juga bisa untuk I think ya. Tetapi kalau di bahasa Arab itu kalau untuk melihat secara kasat mata biasanya pakai nador, anduru, nador. Nadoroh kacamata, nadoroh itu dari kata nador. Tetapi di sini pakai kata ru'yah gitu. Nah, toh pun kalau misalkan di sini ini anggap kalau misalkan ru'yah itu berpendapat ya. Jadi kalau berpendapat tentu ketika itu zamannya Nabi
ternyata ada taklil, ada reasoning begitu. Katakanlah ini ru'yahnya itu penglihatan secara fisik. Mengapa? Jawabannya di hadis berikutnya gitu. Sini. Bahwa ini hadisnya di Bukhari Muslim lagi ya kan. Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Jadi kita itu umat yang ummi, bahkan Nabi kan ummi, tidak bisa baca tulis gitu. Tidak bisa berhitung bahkan gitu. Maka pendekatan ini ya pendekatan yang apa pendekatan yang kemudian Nabi yang memudahkan para sahabatnya untuk bisa mengukur atau mengetahui hilal itu dengan kasat mata karena tidak perlu menghitung gitu. Karena memang ketika itu Nabi dan para sahabatnya disebutkan kita tidak bisa berhitung dan menulis gitu. Ummah ummiyah, tidak berhitung dan menulis. Makanya bahasanya kalau di hadis-hadis itu bahwa bulan itu kata Nabi hakaza, hakaza, hakaza. Jadi di sini maksudnya 5, 10, 10, kemudian 9, 29 atau hakaza, hakaza, hakaza. Kalau begini sampai 3 kali berarti 30. Karena memang tidak ilmu matematika tadi, apalagi astronomi itu belum ditemukan. Jadinya pakai pendekatannya ngelihat langsung gitu. Nah, ini yang kemudian diambil apa yang dinamakan hisab tadi gitu. Kalau klasiknya kan begitu ya. Kemudian memutuskan hisab. Yang kedua, ada persoalan bahwa apakah melihat itu benar-benar murni ibadah mahdoh atau ibadah yang berdasarkan ta'akuli, akal yang kemudian bisa disesuaikan di kemudian hari gitu. Jadi artinya melihat itu adakah apakah suatu ibadah sendiri melihat dengan kasat mata gitu. Ataukah sebenarnya yang diinginkan syariah atau diinginkan Nabi ketika itu adalah bukan melihat hilal dengan kasat mata, dengan mata telanjang, tetapi sebenarnya yang penting adalah tujuannya tahu Ramadan, awal Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya gitu. Jadi terlepas itu melihat atau menghitung, yang penting bisa ketahuan lah bulan-bulan itu gitu. Nah ini juga perdebatan yang pada akhirnya ya sama-sama memperkuat pendapatnya ya kan gitu. Jadi tidak berujung, tidak berujung. Ini bisa ya sangat 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 apa sangat ini apa sangat intens memang perbincangannya ya bahkan ya cenderung politis gitu sekarang cenderung politis. Artinya ketika Muhammadiyah meluncurkan misalkan ya KHGT aja di Jogja tahun lalu itu eh, kalau dari pemerintah lembaga yang misalkan otoritatif dan sangat 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 apa sangat berkepentingan dengan persoalan kalender tadi kalender kalender Komariah adalah kan Kementerian Agama kan malah nggak datang gitu. Yang datang malah Kementerian Luar Negeri, yang datang malah kedutaan-kedutaan asing gitu, kedutaan Mesir yang datang gitu. Sementara Kementerian Agama nggak datang, yang datang ya Kemenlu gitu. Ya ini kan menandakan bahwa ya secara internal KHGT ini kan pasti di-challenge gitu. Nah karenanya kalau bukan kita warga persyarikatan maka siapa lagi yang mensiarkan KHGT gitu. Karena ya publik sendiri ya Indonesia secara umum apa ya, belum pasti mendukung dan akan waktu lama dan Muhammadiyah sadar itu gitu. Ketika katakanlah sendiri KHGT mau sendiri, mau mulanya sendiri, mau berakhir sendiri nggak masalah karena ini yang dimaksud Muhammadiyah adalah tajdid tadi. Tajdid kalau kita di di ADART kan Muhammadiyah kan gerakan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan gerakan tajdid gitu kan yang progresif ke depan. Nah, ini maksudnya tajdid nanti kita bahas sedikit tentang tadi pembaruan itu gitu. Inilah eh, apa pionirnya Muhammadiyah diantaranya di situ gitu inovasinya jadi kita ya sholatnya sama segala macam tapi berani untuk memulai dengan ini kalau kata para pimpinan bapak-bapak pimpinan di PP itu ya nggak apa-apa nggak ada yang setuju sama kita bahkan negara sendiri gitu. Nah, siapa tahu nanti setelah kita semuanya ini yang mengurus ini yang mengeluarkan KHGT ini meninggal dunia anak cucu kita baru akan menerima KHGT ini. Itu menjadi warisan, warisan peradaban, gitu katanya. Sebagaimana Ki Dahlan, ya, beliau tidak tahu bahwa Muhammadiyah akan sebesar ini, tidak tahu ke depannya seperti apa, ya bergerak saja, gitu kan.
Nah, sama Muhammadiyah dengan KHGT gitu, tidak memandang banyak atau tidaknya orang yang bersama kita, tetapi dalam posisi sekarang memandang bahwa KHGT inilah yang paling maslahat dan yang paling meyakinkan gitu, secara metodologis, baik itu secara teologis maupun juga secara saintifik ya, astronomi. Ini sekedar kilas balik ya tentang KHGT. Tadi kita intinya sih sudah dapat. Yang penting apakah kita di sini tetap mau 18 atau tidak. Dengan konsekuensi kalau 18 eh, ada kemungkinan perbedaan di akhir ya. Kalau sama, alhamdulillah sama-sama 20 Maret. Artinya warga Indonesia di sini KBRI sholat di KBRI 20 Maret. Syukur-syukur misalkan KBRI menggelar 2 kali gitu. Ada yang 20, ada yang 21. Ada beberapa masjid di Indonesia yang begitu gitu. Nah, itu kalau berbeda bagaimana? Karena belum bisa diketahui kalau yang berbeda itu tadi Australian Fatwa Council 1 Syawalnya juga belum dikasih tahu kan gitu. Ini sekitar kilas balik KHGT, itu awalnya dari Muktamar Turki. Jadi muktamar yang memang diselenggarakan oleh Kementerian Agamanya Turki atau yang biasa disebut juga Diyanet gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah umroh tuh ada logo-logo Diyanet di baju-baju jamaahnya, itu Kementerian Agama Turki yang warna merah itu warna merah terus bulan sabitnya putih seperti bendera Turki, dengan European Council for Fatwa and Research ECFR. Peserta 150 orang dari 60 negara. Muhammadiyah ketika itu diwakili oleh Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah ketika itu Profesor Samsul Anwar. Sekarang Prof. Samsul sudah menjadi Ketua PP Muhammadiyah bidang tarjih gitu. Sekarang Ketua Majelis Tarjihnya namanya Dr. Hamim Ilyas. Ini ininya asbabun nuzulnya gitu, asbabul wurudnya awalnya KHGT gitu. Jadi ya hampir 10 tahun yang lalu gitu perjalanan gitu. Muktamar Turki. Jadi KHGT ini sebenarnya oleh-oleh dari muktamar ini gitu, oleh-oleh dari muktamar ini ke belakang. Jadi bagaimana Muhammadiyah konsisten dengan muktamar ini, rujukannya ada karena disinilah muncul voting tadi. Lagi-lagi voting kan artinya sebenarnya perbedaan itu ada dan tentu tidak bisa tidak ya, artinya nyata gitu dan tidak bisa dihindari memang. Nah, berujung pada voting. Ketika voting kan ya kita aufu bil uqud gitu kalau kata Quran, ya kita menepati janji. Nah, ini yang selalu dijadikan secara konsisten Muhammadiyah merujuk pada Muktamar Turki ini gitu. Saya nggak tahu apakah dari RI sendiri misalkan Kementerian Agama hadir di muktamar ini atau ormas lain, tetapi Muhammadiyah hadir dan Muhammadiyah mencoba konsisten dengan ini, atau hadir tapi kemudian voting kalah, tapi karena voting kalah tidak mengambil keputusan voting jadinya bisa jadi begitu gitu kan. Nah, ini eh, terkait dengan kalender Hijriyah Global Tunggal yang diadopsi dari Muktamar Turki gitu. Jadi kriterianya ketika itu memandang bahwa dunia ini sebenarnya satu 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 matra, satu kawasan yang terhubung satu sama lain. Jadi tidak bisa dipisahkan. Oh, sana sudah lihat, di sini belum, maka di sini nggak ngikut gitu kan gitu. Jadi masing-masing terputus begitu. Tidak, tetapi semuanya satu kesatuan berdasarkan bumi itu bulat dan macam-macam. Jadi logikanya adalah ya ini persoalan jam saja gitu, perbedaan jam saja ngikutin gitu. Kalau tanggalnya sama gitu, tidak bisa dibedakan. Kalau mengapa ketika bicara Masehi bisa dan bicara Hijriyah tidak bisa kan gitu. Orang Masehi bisa punya konsensus gitu. Di belahan dunia manapun bisa sama gitu. Tetapi kenapa ketika bicara Hijriyah tidak bisa? Sebenarnya dengan logik yang sama harusnya bisa juga. Artinya ada elemen politis di situ gitu. Ada elemen bisnis macam-macam. Jadi ini pandangannya. Jadi semuanya sejatinya satu kesatuan. Dan awal bulan dimulai apabila terjadi imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah kan apa istilahnya zonni, asumsi bahwa eh, si hilal itu sudah muncul ya, tingginya 5 derajat, elongasinya konjungsinya itu 8 derajat gitu. Di belahan bumi manapun sebelum pukul 12 tengah malam. IDL International Deadline. Jadi ini. Nah, ini. Jadi kan ini juga sebenarnya kesepakatan kan. Makanya tanggalnya kalau Bapak Ibu sudah pernah terinformasi tentang ini,
kan nggak lurus gitu ya, sebagaimana kesepakatan-kesepakatan perbatasan negara gitu kan, kayak Papua gitu, lurus, tahu-tahu ada yang bengkok gitu. Ini juga sebenarnya ya ini karena persoalan negara bangsa, ada persoalan ya wilayah, yurisdiksi, akhirnya dibelokin begitu. Karena kalau lurus nanti gimana satu negara kok bisa beda waktu, jadi urusan bisnis akan 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 chaos gitu. Akhirnya dibuat kesepakatan mencong-mencong begini. Karena kan secara praktis ada juga beberapa waktu yang bisa berubah. Bahkan satu negara dulunya 1 jam, sekarang 2 jam. Bahkan di Australia beda lagi. Tetapi ada di misalkan di Perancis atau Swiss yang dulunya misalkan beda 1 jam dijadikan beda 2 jam karena ada persoalan eh, apa bisnis gitu, nanti agak repot gitu kalau terlalu dekat gitu. Nah, ini sebenarnya politis gitu, kesepakatan saja. Kalau dari segi saintifik ya tidak jauh berbeda gitu. Nah, ini internasional deadline. Nah, semakin mana nih? Ini kan ke barat nanti. Jadi yang awalnya mulanya itu ada di sini gitu ya. Yang akan dapat matahari terbit duluan ini di Tuvalu, Samoa, Fiji, New Zealand, Australia, Indonesia, terus muter sampai nanti Pasifik lagi ke sini ngelewatin apa Amerika Selatan ini kan. Jadi mulai dari hari dimulai dari si Fiji, Samoa, New Zealand tadi, Tonga, Kiribati paling awal. Ini Kiribati. Jadi harusnya terbit di sana, kemudian ngikut di jam-jam berikutnya gitu. Artinya ketika KHGT nanti kita kembali ke definisinya, mana nanti kita ke definisi. Tapi itu IDL ya, ini international deadline. Jadi ya, acuannya dari situ, memulai hari dari situ, bukan Greenwich Mean Time, bukan GMT, tetapi dari situ gitu. Nah, ini bila tidak terpenuhi dapat dikecualikan dengan syarat. Artinya, jika tinggi bulan tidak sampai 5 derajat, maka di situ baru kemudian di, diimkankan dari benua diukur dari benua yang lain yang sudah tingginya 5 derajat. Nah, kalender Islam global tadi. Tentu yang pertama adalah hisab gitu. Tadi berhitung jadi tidak benar-benar rukyat. Kesatuan matlak, tadi kesatuan matlaknya maksudnya matahari muncul di dunia ini berurutan gitu kan. Artinya memang dari si Kiribati tadi kita lihat dari Kiribati, tetapi begitu Kiribati misalkan sudah Ramadan, maka negara-negara lain yang ada di barat ya ngikutin gitu. Nanti tinggal ngikutin perbedaan jam saja gitu. Kalau tanggalnya kalau konsisten dengan itu sama ngikutinnya gitu tentang bulan tadi. Transfer imkanur ru'yat ini juga begitu. Kalau misalkan KHGT ini kalau di satu negara sudah ada yang bulannya terhitung 5 derajat ke atas, maka itu juga berlaku di negara-negara yang lain yang dalam satu putaran tadi gitu. Menerima garis batas tanggal internasionalnya tadi yang dimaksud international deadline gitu. Prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Ya ini yang dimaksud tunggal gitu. Ya kan, kan pertama kalender Hijriyah global itu eh, apa turunannya adalah kesatuan matlak, terus transfer imkan ru'yat, jadi semuanya sama global. Kemudian tunggal, satu hari satu tanggal sebagaimana Masehi gitu. Nah, ini yang perlu diperjuangkan memang ya perjuangannya kalau saintifik ini sudah selesai gitu. Artinya kita tinggal ngikutin tinggal kemudian politiknya gitu. Maukah negara-negara ini duduk bareng membicarakan persoalan ini gitu. Termasuk ya negara kita gitu. Negara ya kita negaranya aja berbeda kan. Nah, ini yang kemudian buat Muhammadiyah ya nggak masalah gitu. Nggak masalah, yang penting kita sudah melakukan apa menjadi pionir gitu. Digunakan ibadah secara ibadah gitu dan juga secara duniawi. Maksudnya bisnis juga nanti kan harapannya pakai itu gitu ya. Tidak hanya persoalan musiman menentukan Ramadan, Syawal, Zulhijjah saja, tetapi juga persoalan bisnis di dunia Islam itu memakai kalender Hijriyah global tunggal gitu. Jadi ini rekomendasi detail-detailnya saja. eh, Macam-macam gitu, ada materi, ada sosialisasi dan ini sudah dilakukan dari tahun 2016 oleh Muhammadiyah gitu melalui berbagai macam forum, melalui dari muktamar ke muktamar
muktamarnya sudah ditetapkan dari muktamar ke 47, kemudian 48 di di Surakarta, muktamar 47 di Makassar, Sulawesi Selatan itu sudah diwacanakan tentang KHGT ini, gitu. Jadi selalu konsisten dengan itu karena ini hadiah terpenting bagi bagi Muhammadiyah gitu. Itu soal eh, ininya ya, apa kilas baliknya soal KHGT gitu. Tetapi kemudian kita kembali ke sini gitu. Ini kalau ini buku Manhaj Tarjih Muhammadiyah, jadi bagaimana Muhammadiyah merumuskan fatwanya itu ada ada beragam pendekatan, ada beragam wawasan, diantaranya adalah wawasan toleransi, di samping juga wawasan-wawasan yang lain, nanti ada wawasan keterbukaan, ada wawasan tajdid, dan macam-macam. Tetapi kalau toleransi ini sudah mundur ke belakang dari tahun 1936 gitu. Muhammadiyah sudah aware soal toleransi gitu. Jadi keputusan tarjih sini nih. Nih. Sorry, keputusan tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih itu. Gitu. Artinya begitu ada perbedaan tadi, pandangan ya termasuk ru'yah, termasuk Kementerian Agama, termasuk teman-teman dari MUI ataupun Nahdlatul Ulama tentu tidak menjatuhkan, tidak menafikan yang lain. Hanya saja tentu sebagai sebagai organisasi kita perlu merumuskan metode kita sendiri gitu. Jadi walaupun tidak menegasikan pendapat yang lain ya eksis jelas gitu. Hanya saja persoalannya tinggal toleransinya aja, menghargainya gitu, tidak gontok-gontokan di lapangan gitu kan. Katakanlah di elitnya sudah oke, sudah saling memahami, hanya saja di bawahnya ini yang memang kadang terus muncul isu-isu musiman gitu, friksi-friksi ini gitu. Kalau kalau itu konstruktif, akademik, diskursif tidak masalah gitu dan itu selalu selalu bergulir gitu kan namanya juga dinamika gitu kan. Tetapi kalau sampai pada pada misalkan ya apa hatred gitu ya macam-macam itu yang tidak perlu gitu. Nah, ini yang kemudian perlu pemahaman. Ah, kita antar kita sendiri internal juga kita dengan yang lain gitu. Gitu. Ini wawasan toleransi. Jadi wawasan toleransi sudah menjadi soal toleransi sudah menjadi DNA Muhammadiyah ya, sejak 1936 gitu. Jadi ini yang persoalannya gitu. Kalau soal metode kita sudah punya, nanti kita tinggal um, mengeksekusinya bagaimana gitu. Saya kira ini sudah terakhir Bapak Ibu sekalian. Jadi kiranya kalau ada komentar, ada diskusi, disilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Mas Kafi. Baik, terima kasih banyak Mas Nasrullah. Ini keren banget nih penjelasannya tadi ya. Tentu kalau saya tadi coba baginya menjadi dua gitu ya. Yang pertama Hmm. itu soal ulil amri, yang kedua itu tentu soal bagaimana ruqyah dan hilal ini apa sorry ruqyah dan hisab gitu ya yang kemudian Hmm. jadi metode yang kemudian menentukan gitu ya Iya, untuk penentuan satu Ramadan itu tadi. Serta betul. sebetulnya kan juga satu Syawal gitu ya dan bahkan bulan-bulan lainnya juga sebenarnya ditentukan dengan hal yang sama gitu dengan metode yang sama cuman karena memang Ramadan ini kan menjadi sangat krusial gitu ya Mas Nas. Nah, em, Hmm. tadi sudah disampaikan oleh Mas Nas. Nah, Hmm. ada beberapa hal seperti misalnya dalam konteks ulil amri. Nah, ini juga kan jadi kebingungan gitu ya. Jadi bukan kebingungan, mungkin ya wisdom tadi yang disampaikan oleh Mas Nas gitu ya. Apakah Hmm. misalnya ketika kita mengikuti Australian Fatwa Council misalnya atau Ulama Council misalnya, karena kita berada di Australia seperti itu atau Hmm. seperti apa? Apakah kita bisa masih tetap mengikuti apalagi fatwa-fatwa krusial seperti satu Ramadan ini gitu ya yang Hmm. juga Muhammadiyah juga punya fatwanya sendiri seperti itu. Ini tadi juga sebetulnya apa in some extent juga sudah terjawab gitu ya oleh Hmm. Mas Nas, terutama ketika kita melihat status organisasinya dan lain sebagainya. Kemudian tadi soal rupiah dan apa dan kalender global Hijriah ini juga tadi sudah disampaikan gitu ya oleh Mas Nas bahwa
Ini penting juga sebetulnya ya buat warga persyarikatan sebetulnya ketika kemudian si kalender global global hijriah ini juga bisa kita jadi satu hal yang kemudian bisa kita syiarkan seperti itu karena memang ini jadi satu achievement sebetulnya karena kan Hmm. kayaknya belum ada ya Mas Nas ya Hmm. kalender global hijriah gitu ya. Kalau Hmm. kalender-kalender kan mungkin sudah ada gitu ya. Dan Betul. karena memang mungkin ada banyak metodologi yang kemudian digunakan di dalam menentukan tanggal dan lain sebagainya dalam Islam sehingga uh, uh, perlu ada kesepakatan yang cukup kuat seperti itu dari banyaknya perwakilan. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, saya ingin mempersilahkan mungkin Bapak Ibu kita mungkin bisa masuk ke dalam sesi diskusi gitu ya. Tadi sudah dipaparkan banyak sekali oleh Mas Nas gitu dan sangat bermanfaat, sangat mencerahkan. Mungkin Bapak Ibu silakan ketika kalau misalnya ada yang ingin mau disampaikan juga mungkin pertanyaan atau statement, bantahan mungkin nggak apa ya Mas Nas. Kalau misalnya mungkin ada apa namanya sanggahan seperti itu dan sebagainya. Nah ini di kolom chat eh, ada satu pertanyaan. Ini Hmm. sebetulnya sama sama pertanyaan saya tadi, Mas Nas, Hmm. terkait dengan. Jadi kami di rumah itu ada kalender yang cetak gitu ya, kami beli di Ya. Suara Muhammadiyah. Nah kemudian memang di situ tertulisnya 19 1 Ramadan itu 19 Februari seperti itu. Nah tetapi Hmm. kemudian ketika kita lihat di kalender Hijriah Global Tunggal itu em, eh, tertulisnya tanggal 18 dan tadi juga diperlihatkan gitu ya di share screen oleh Mas Nas juga tanggal 18 seperti itu. Nah, Hmm. kira-kira ada penjelasan nggak mungkin Mas Nas terkait dengan ini? Iya. Itu internal. Kalau di internal tarjih ada kayak human error gitu. Human human error soal eh, tanggalan yang dicetak itu yang dicetak ya, ya Mas ya. Ya, yang dicetak Cetak Mas ya, Nas itu yang tanggal pertama. 19 ya. Iya. Terus yang kedua juga ada persoalan saya nggak tahu ya, tetapi itu sekedar apa pemberlakuan gitu. Jadi memang ketika di awal itu ada 19, kemudian dianggap itu tidak berlaku dan baru berlaku tahun 2026 ininya KHGT gitu. Jadi KHGT-nya itu kalendernya sudah dibuat dari yang untuk sebelum-sebelumnya dari tahun agak mundur, tetapi kemudian baru ditanfitskan 2026. Artinya KHGT yang sebelumnya yang sudah dicetak segala macam itu kemudian tidak di tidak diberlakukan gitu. Ya ada revisi. Yang saya dengar ada human error gitu dari yang yang menghisapnya karena di Majelis Tarjih ada divisi hisapnya segala macam itu. Nah, itu kemudian sudah direvisi dengan tanfits yang baru dengan kemudian maklumat yang baru yaitu pemberlakuan KHGT yang sudah ada yang sudah ada di aplikasi Masa tadi dan juga ada di website gitu. Jadi memang rujukannya adalah di website dan aplikasi Masa serta yang ada di maklumat Muhammadiyah yang sudah saya tampilkan. Jadi memang yang kalender itu tolong jangan dirujuk kembali karena nanti akan menimbulkan kebingungan. Karena memang dulu eh, sempat kan yang warga sudah itu kalendernya sudah beredar, kemudian warga berpatokan dengan itu, tapi kemudian Muhammadiyah masih pakai apa hisab wujudul hilal gitu, hakiki gitu kan, hisab hakiki wujudul hilal. Jadi belum dipakai KHGT-nya, walaupun KHGT-nya sudah ada, tetapi ternyata memang bahasanya belum ditanfitskan, yaitu persoalan administratif gitu. Artinya bisa jadi ada persoalan politik juga gitu, to be honest gitu. Ada lobby-lobby dengan pemerintah misalkan soal keragaman bisa jadi gitu. Tapi itu eh, kita nggak tahu gitu ya. Yang jelas ada memang pertama ada human error gitu Pak Zulkifli gitu. Kalau boleh bisa menyampaikan. Gitu Mas. Oke, Kemudian dari siap. Hmm, Terima kasih Mas Nas. Nah, ini tadi Mas Irfan sepertinya ya, raise hand ya, tapi ini ada pertanyaan juga dari
Ini Pak Imam sepertinya nih ya, di kolom komentar, kapan kita bisa meniru orang Kristen yang bisa bersatu Natalan, walaupun tahu tanggal tersebut salah, Betul. padahal metode rukyah dan kitab dua-duanya benar, tapi Ya, tetap kita jalan sendiri. Nah, silakan Mas Nas kalau misalnya ada tanggapan juga terkait dengan hal ini. ya, terima kasih ini Pak Imam atau Bu Dina atas pertanyaannya. Ya, saya kira itu memang justru Muhammadiyah sebenarnya niatnya kan dari situ gitu ya. Niatnya dari yang namanya Tauhidul Ummah gitu, mempersatukan umat dalam satu kalender gitu. Tetapi ternyata pada prakteknya ya umat masih punya egonya masing-masing gitu terkait dengan metodologi gitu. Nah ini yang kalau ditanya kapan ya bisa jadi tidak dalam waktu dekat gitu. Misalnya bisa jadi kita sudah nggak ada gitu. Tetapi sebagai doa tentu ini apa yang sudah dilakukan Muhammadiyah menjadi sumbangsih penting dan kita sebagai warga persyarikatan ya tentu merasa dan berdoa mendapat amal jariah atas atas ijtihad-ijtihad atas sumbangsih organisasi kita secara umum gitu walaupun tentu saja dalam merumuskan itu kan bapak-bapak dan ibu-ibu majelis tarjih PP misalkan ya tetapi kita sebagai warga keluarga besar gitu turut bergembira dengan itu turut mengamalkan itu turut mendorong itu dan itu akan menjadi sumbangsih kita. Jadi kapannya tentu ya kita berdoa ya, ya suatu hari gitu ya. Bahkan kalau tidak tercapai saya kira tidak apa-apa gitu kan ya dan itu sunatullah tetapi disinilah letak memang eh, motivasi Muhammadiyah. Jadi tidak lain dan tidak bukan bukan karena ini Muhammadiyah atau bukan makanya di nama KHGGT itu nggak ada Muhammadiyahnya gitu itu kalender Hijriah global tunggal nggak ada embel-embel Muhammadiyah segala macam. Cuma kan orang kemudian menganggap bahwa ini kan Muhammadiyah, artinya ini kan dari ente gitu kan, buatan ente, gengsi lah, masa ngikutin ente kan gitu. Jadi kayak 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 ada semacam ego sektoral ya terjadi di mana-mana gitu, ego sektoral, ego ego apa eh, ya misalkan primordialisme afiliasi gitu-gitu ya. Jadi ini yang kemudian perlu didialogkan gitu kan. Jadi alih-alih begitu kan ke ke negara lain katakanlah gitu kan. Tadi sebagaimana disampaikan di negara sendiri aja masih terus di challenge gitu. Ya sebagai dialektika bagus gitu, tetapi sebagai langkah kalau mau dikatakan kapan ini bisa bersatu ya di dalam negeri saja masih dalam tanda kutip masih jauh gitu. Ya apalagi nanti ke depan. Tapi semoga ya nanti suatu saat ganti pengurus, misalkan ganti presiden, ganti pengurus, Muhammadiyah ganti pengurus, NU ganti pengurus, MUI ganti pengurus. Nah ini generasi-generasi berikutnya muncullah rasa ingin bagaimana persoalan kalender ini bisa bisa selesai gitu dengan KHGT. Jadi bukan lagi karena ini bukan karena lagi ini inisiatif siapa gitu kan, tetapi ini inisiatif bersama. Itu yang saya kira problematika utamanya itu gitu. Jadi kayak ada persoalan ego sektoral saja gitu. Dan itu yang perlu dibicarakan, dikompromikan gitu di antara elemen umat kita ini. Saya kira itu sebagai ini ya, ya ini apa obrolan. Ya, Itu Mas terima kasih Raffi. Mas Nas, terima kasih tadi pertanyaannya. Em, Tadi Mas Irfan saya lihat raise hand. Silakan Mas Irfan. Oh, ya. Terlihat. Assalamualaikum, suara saya masuk Silakan. ya? Waalaikumsalam Masuk, warahmatullahi masuk Mas. Mas Maaf, Sekjen. saya nggak di ini ya ruangan yang proper ya. Ya, Terima kasih Ustadz Nas atas paparannya ya. Tapi ya, paparannya ini terlalu modern nih. Kita belum mengeksploitasi kepakaran Mas Nas di bidang turos ya, karena beliau di Madinah ya. Jadi begini, Ustadz Nas, ya, saya mendengar bahwa ya supaya kajiannya gabung ya. ya, Dari yang ya. modern, dari yang apa konferensi dan lain-lain itu sampai ke di tingkat salafus soleh tadi, yakni
eh, mengenai matla atau matra ya, matra atau wilayah itu Hmm. saya pernah baca bahwa di Jumhur Ulama itu malah lebih mengunggulkan matla global ya. Hmm. Jadi hanya Safiyah saja yang lebih mengunggulkan matla lokal, makanya ada satu matla itu berapa mil dan berapa Ya. berapa gitu ya. Itu Hmm. apa benar Ustadz sekalian metodologinya bagaimana itu kok bisa mengunggulkan ya? Sekaligus mungkin berkaitan mengenai hadis riwayat Abu Daud itu yang Nabi ya, apa kalau orang saya melihat hilal ya puasa, kemudian kalau kamu belum ya nggak usah gitu Ya. Ustadz ya. Itu Ya. bagaimana menempatkan hadis itu sehingga kita mengunggulkan tadi, kita lebih memilih ke matlak yang di tingkat global gitu Ustadz. Terima kasih Hmm. Ustadz. Oke. Baik, terima kasih Mas Irfan atas pertanyaan eh, baiknya. Saya kira itu penting untuk menegaskan kembali. Tadi hadis itu sempat saya sebut sebenarnya Mas di hadis Abu Hurairah tadi di Bukhari dan Muslim, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih gitu kan. Jadi memang secara bahasa gitu ya, secara lugatan gitu, memang hadisnya eh, apa menyatakan bahwa puasalah ya. Eh, karena melihat hilal, jadi li ru'yati itu kan ru'yat, dan nanti perdebatannya di kata-kata ru'yat tadi. Kemudian wa'aftiru, berbukalah, maksudnya setelah berpuasa, berbuka itu kemudian untuk merayakan Syawal tadi. Eh, li ru'yati, karena melihat hilal gitu. Ada beberapa elemen di situ gitu, yaitu yang pertama kata-kata sumu gitu ya. Sumu itu kan kata perintah memang, dan aftiru juga kata perintah dari kata-kata fitri. Sumu dari kata-kata saum, artinya eh, berpuasalah, kemudian aftiru, berpuasalah. Nah, bentuk perintahnya itu ya bentuk yang untuk orang jamak gitu, plural gitu. Bukan bukan untuk satu orang. Bukan kalau satu orang sumu itu jadi sum, aftiru itu kalau satu orang jadi aftir gitu. Tapi ini sumu wa aftiru. Jadi memang dari segi segi bahasa ini adalah apa istilahnya indikator, ini juga sebagai pengikat bahwa ini untuk kepentingan umum gitu, untuk banyak orang gitu. Kalau Muhammadiyah mengartikannya ya sumu ini ya tentu masih berlaku apa kedisiniannya gitu, kedisinian, kekinian dan kedisinian gitu. Jadi dari kata itu untuk yang banyak dari manapun mereka berada, maka itu bisa ditarik kemudian itu menjadi satu matra atau satu matlak dari kata-kata sumu dan dari kata-kata eh, aftiru gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, perdebatannya adalah li ru'yatihi tadi, kata-kata ru'yah gitu. Nah, ru'yahnya kemudian ada yang mengatakan ru'yah harfiah, ada yang ru'yah majaziyah gitu. Jadi melihat secara fisik atau melihat secara kiasan, majas gitu. Jadi majas maksudnya berhitung, berpikir gitu, tidak melihat secara fisik saja. Ini perdebatannya dari sini muncul. Apakah melihat hilal itu kemudian punya makna ibadah tersendiri? Karena melihat hilal dengan kasat mata itu adalah wujud ibadah tersendiri atau ta'abudi sebagaimana kita sholat sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat dan seterusnya, sesaklek itu tauqifi, ataukah itu ada reasoningnya gitu, ada rasio legitnya, ada taklil, ada ilahnya kalau di usul fikih gitu. Kan katanya al hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Jadi hukum itu selalu bergeser berdasarkan taklilnya, berdasarkan reasoningnya. Jadi hukum kadang bisa berubah, bisa yang awalnya nggak boleh dimakan jadi boleh begitu. Ini ada ilahnya gitu. Ya, ada at-tawabit wal mutaghayyirat, ada yang hal-hal tetap, ada yang berubah gitu. Apakah begitu si ru'yah tadi gitu. Kalau kita kembali ke ru'yah, coba saya perlihatkan lagi hadisnya tadi ya biar ada ini. Jadi kan tadi nih sumu ini untuk sumu, kemudian aftiru namanya. Kemudian aftiru.
ini untuk orang banyak gitu. Tapi ini juga perdebatan orang banyaknya, ada yang bilang konteksnya sahabat Nabi saja, ada yang kemudian ditarik untuk sebagaimana ini pesan untuk umat seperti juga setelah-setelahnya. Kemudian yang kedua ini kan liru yatihi, ini liru yatihi. Ini yang menjadi kemudian apa titik perdebatan gitu kan, makanul khilaf gitu, titik perdebatan. Apakah ru'yatnya fisik atau ru'yatnya majas gitu. Nah, kemudian Muhammadiyah kemudian mengambil pendapat yang ru'yahnya itu ru'yah lebih kepada majas atau ru'yah yang berpikir karena hadis yang satunya, hadis dari yang menyatakan bahwa apa kita ini nahnu ummah ummiyah gitu, la naktub wala nahsub. Jadi kita umat yang tidak baca, tidak bisa juga menulis gitu. Nggak bisa bergerak. Oke. Di sini gitu. Inna ummah ummiyah la naktub wala nahsub. Jadi ketika Nabi mengatakan puasalah dengan melihat hilal itu karena Nabi tahu konteksnya ketika itu umat belum punya kapasitas untuk kemudian bisa menentukan atau berhitung secara astronomis tentang posisi bulan gitu. Makanya dengan harus melihat langsung dan itu kan sangat pendekatannya ya pendekatan yang memang ya ya empirik gitu ya, empirik dengan melihat langsung, observasi gitu, observasi tetapi tidak menghitung. Makanya karena memang la naktub wala naksub, jadi tidak menulis, tidak juga menghitung gitu. Karenanya beberapa indikator yang lain bahwa Nabi mengatakan tadi bulan itu hakada hakada hakada, jadi bulan itu 30 dengan syarat begini atau 29 begini begini atau begini hakaza gitu. Ini yang kemudian jadi perdebatan tanpa akhir gitu. Nah, Syafi'i ya kemudian ya diantaranya perdebatan ulama yang saya detailnya juga macam-macam, derajatnya juga juga macam-macam, tapi ternyata memang itu lagi-lagi berdasarkan ada yang berdasarkan eh, letak geografis negaranya yang kadang konteksnya terang terus gitu ya, ada jarang ada gelap gitu. Ada yang kemudian berdasarkan politis, pemerintahnya maunya begitu. Nah, itulah fikih gitu. Nah, sampai sekarang kan masih ditarik. Jadi memang kalau dari situ, kalau memang tidak ada keluasan atau tidak ada panggilan calling ya dari masing-masing pihak, agak agak susah untuk bisa bersatu. Tetapi kalau ditanya pijakan Muhammadiyah, maka Muhammadiyah berpijak pada bahwa hadis sumuli ruyatihi tadi itu adalah hadis yang memang taklili, bukan ta'abudi. Jadi melihatnya itu bukan ibadah tersendiri, bukan ibadah mahdoh gitu. Jadi yang penting adalah tujuannya tercapai, yaitu tujuannya bisa menentukan bulan baru gitu, bisa melihat bulan baik itu dilihat secara kasat mata ataupun dihitung gitu. Kalau dihitung sudah presisi, maka tidak masalah, tujuan itu sudah tercapai, yaitu kita bisa menentukan bulan baru termasuk Ramadan. Jadi gitu. Jadi Muhammadiyah memandangnya itu taklili, ada reasonnya. Terus apalagi Mas tadi itu ya kira-kira atau ada yang belum? Ada yang masih di Mungkin ada tanggapan Mas Irfan. Ini kalau udah Mungkin bisa sama-sama disadur. advance luar biasa nih. Diskusinya jadi sangat advance ini. Ya karena saya kan buta ini ya, buta huruf kitab ya. Siap. Jadi nggak bisa baca, harus dibacain sama Ustadz Nas nih. Ini Ustadz mungkin bisa disadur beberapa ulama. Berarti yang non Syafi'iyah yang memang menegaskan masalah global itu lebih diunggulkan ya. Untuk hadis saya bukan merujuk itu Ustadz. Oh, Tapi yang mungkin mana? jadi yang hadis Quraib Ustadz. Jadi yang Oh, eh, ya ya. ya Sumu yang kamaya sumunas itu ya. Waftiru ya kama yuftirun nas. yang Muawiyah, kemudian ada Ibnu Abbas ya. Muawiyah di Syam, kemudian Ibnu Abbas ada di Madinah ya. Jadi Oke, yang jadi argumen redaksinya untuk masalah lokal. oke. Sebentar. Redaksinya yang Anna Ummal Fadli binti Haris Hmm, ba'asna ila Muawiyah hmm, bisyamsi qala
faqadimtu syamsa faqadaitu hajataha fastahilla Ramadan wa Hmm. ana bisyamsi faraitul hilal Hilal. lailatal jumu'ah Hmm. summa qadimtu madinata fi akhiri syahri fasa'alani Abdullahi bin Abbas Abbas. anil hilal faqol mata ra'aitumul hilala Hmm. qultu ra'ainahu lailatal jum'ati qala anta ra'aituhu qultu na'am Hmm. fara'a hus wa arahu kunnasu wasoma Wasomu. Hmm. wasoma Muawiyah faqala lakinna ra'aitnuha lailatash syabhi fala nazalu nasuru nasumu hatta nukmila salasi na'au narahu fakultu awala naktafi bi ru'yati Muawiyah qala la hakadha amarana Rasulullah Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Katanya sih riwayat Muslim katanya Ustaz. Ya, betul. Ya. Ya, ya mungkin sama disadur beberapa ulama di non Safiyah argumennya biar lebih yakin. Itu jelas, itu masih senafas lah, masih senafas dengan Sumuli Ruyati kan, karena apa eh, konteksnya konteksnya ketika itu saya kira ya lebih kepada ru'yah secara fisik kan gitu. Tetapi memang detail syafiahnya dalam dalam hal ini saya belum belum eh, jauh ya karena tadi untuk sesi ini. Tetapi jelas kalau dari Syafi'i metodologinya secara umum Syafi'i memang lebih condong berhati-hati gitu. Lebih condong berhati-hati daripada daripada yang lain, daripada Hanafi, Imam Malik maupun Abu Hanifah, karena Syafi'i terkenal dengan apa? Dengan kompromi menggabungkan antara pendapat-pendapat dari Maliki dan Hanafi. Nah, Ahmad itu kan muridnya Syafi'i gitu. Jadi dia lebih lebih hati-hati. Jadi maksudnya karena dari alih-alih misalkan dengan geografis yang berbeda-beda, zaman itu kan belum ada keterbukaan, belum ada pandangan juga tentang bagaimana kesatuan matlah itu gitu, dan teknologi macam-macam itu sebenarnya bisa dijangkau. Jadi dugaan saya untuk sementara, jadi Syafi'i melihat bahwa lebih condong kepada tergantung daerahnya masing-masing. Jadi kalau daerah sudah melihat hilal, dia kemudian berlaku hilalnya, tapi kalau kemudian belum, maka jangan dulu. Jadi agak berbeda dengan yang lain ketika tadi hadisnya secara zohir itu kan kalau orang sudah berpuasa maka yang lain juga ikut harus berpuasa walaupun yang ngelihat baru satu, tapi tadi ada korinah gitu. Ada di tempat yang lain, di hadis yang lain ada korinah, ada apa istilahnya? Ada indikator, ada taklik, ada semacam apa? Tidak berdiri sendiri hadis-hadis itu yang kemudian dikaitkan dengan penguasa ketika itu harus dilaporkan dulu gitu bahasanya, harus dilaporkan ke pemerintah penguasa. Ada yang riwayat melaporkan kepada Umar gitu. Ketika Umar menerima kesaksiannya, maka baru ketika kesaksiannya ditolak, maka tidak. Tapi itu nanti kembali kepada ulil amri tadi. Ulil amri yang kemudian penguasa politik, tapi juga penguasa otoritas keagamaan. Kalau detailnya pendapatnya itu saya kira ya bisa bisa saya cari itu PR nanti kemudian saya bisa sampaikan kalau Syafi'i, dan Syafi'i juga eh, bisa berbeda-beda gitu kan antara Imam Syafi'i dan Syafi'iyah gitu. Kalau Syafi'i kan tentu Imam Hmm. Syafi'inya, tapi kalau Syafi'iyah itu banyak yang banyak ya pengikutnya tentu saja yang mengaku Syafi'i, tapi juga bisa jadi dalam satu mazhab berbeda gitu. Nah ini yang Ya. kemudian nanti saya juga perlu cek lagi tuh kalau kalau perdebatan dinamikanya internal di ulama salaf itu seperti apa. Tetapi memang semuanya banyak ketika itu
di ru'yahnya saja, ru'yah yang secara nador gitu, secara zohir, hanya perbedaannya matlaknya tadi. Kalau satu sudah melihat apakah berlaku untuk banyak negara, banyak bagian, banyak wilayah, ataukah hanya wilayah yang orangnya ada yang melihat saja. Kalau yang belum maka belum gitu. Perdebatannya lebih kepada itu. Kalau hisapnya itu nanti agak agak belakangan gitu. Tetapi kalau yang awal perdebatannya soal soal matlaknya, soal keberlakuannya gitu. Ketika ada orang melihat di sini, apakah berlaku di negeri seberang gitu. Itu. Lebih ke situ sih. Kira itu Mas Makasih Ustaz. Irfan. Hmm. Oke, makasih banyak Mas Irfan tadi pertanyaannya dan Mas Nas tadi jawabannya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang ingin ditanyakan mungkin atau yang ingin berpendapat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zulkifli Ustadz. Siap, Pak Zulkifli. Ini yang bukan dari Australia ini Ustadz. Dari Jakarta nih. Ya, Pak Zulkifli, terima kasih. Ya, saya terima kasih. Itu tadi udah ada penjelasan bahwa ada human error ya di pencetakan kalender itu ya. Soalnya kita sudah sempat beli dan sudah sempat kita pajang gitu. Iya, Ya. betul. Oke, terima kasih Tad. Jadi saya udah minta penjelasan juga belum ada penjelasan. Rupanya terjadi human error gitu ya. Oke Iya, lah. betul, Pak. Terima kasih Tad. Kemudian gini Tad, yang saya mau tanyakan gini. Sebenarnya apa tuh namanya hisab hakiki yang kita pegang itu adalah berdasarkan istimanya bulan gitu Tad ya. Atau konjungsinya bulan gitu ya. Ya. Nah, ini kan mutlak, Tad. Artinya dimanapun di seluruh dunia angka itu atau waktu itu adalah mutlak tepat gitu. Kalau kita lihat matra, artinya tempat keluarnya matahari atau bulan, itu tentu tidak pas karena masing-masing bumi atau masing-masing tempat akan melihat pada posisinya masing-masing gitu ya. Tapi kalau wujud apa namanya hisab hakiki berdasarkan apa namanya posisi ijtima, maka seluruh dunia akan sama. Jadi mungkin inilah pegangan KHGT. Tad. Ya. KHGT pasti berpegang pada ijtima. Betul. Nah problemnya ijtima, bagaimana ijtima itu kita pegang sementara ijtimanya itu jatuh pada malam hari. Kayak di Jakarta sekarang ijtima itu terjadi pada jam 7 malam, artinya waktu maghrib belum bulan baru. Karena jam 7 baru istima kan Tad? Ya. Nah, jadi bagaimana apakah kita tarawih juga di malam itu gitu kan? Ya. Padahal belum bulan baru. Atau bagaimana kalau misalnya istima terjadi pada jam 8 pagi? Sementara sahurnya kita sudah tidak sahur tadinya. Apakah jam 8 itu kita langsung puasa gitu? Nah, itu yang jadi concern saya kalau kita berpegang pada KHGT ini pada apa namanya hisab hakiki. Ya itu aja Tad. Terima kasih banyak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di KHGT itu hitungan tanggal baru itu mulainya ternyata bukan setelah terbenam gitu, tapi jam 12 malam gitu Pak. Itu yang ya. Jadi walaupun ijtima'nya agak telat tadi jam berapa? Jam 8 jam 7. Nah, masih ada. Artinya sebenarnya itu nanti di malam berikutnya yang jam 1 dini hari itu ya itu masuk bulan barunya di situ. Tanggal baru. Jadi kalau dulu kan ada kalau yang lama pandangannya adalah ketika masuk bulan baru bahkan tanggal baru itu bulan Komariah. Harus maghrib. Iya, maghrib gitu. Harus maghrib ya. Iya, makanya pengamatan itu isbat itu maghrib kan? Ya. Di KHGT ya seperti Masehi dia masuk tanggal baru ketika ya setelah jam 12 malam.
Itu yang, dan lagi-lagi ini ya kesepakatan ternyata. Jadi memang banyak memang langkah-langkah besar itu munculnya dari kesepakatan Pak, kayak gitu-gitu. Secara astronomis atau saintifik tadi tadi benar ketika Ya. sunset dan moonset gitu. Tetapi begitu ada kesepakatan, makanya kan sampai yang konferensi tadi di Turki itu kan voting gitu kan. Itu kan berarti ya udah politik gitu. Nah gitu, udah politik. Dan ini Ya. bagaimana kita konsisten dengan kesepakatan itu. Gitu, Ya, terima kasih, Bung Tan. Kifli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu atau mungkin kita cukupkan gitu ya. Mas Nas, mungkin kalau boleh memberikan closing statement gitu ya dari kajian kita pada sore hari ini. Monggo Mas Nas, saya persilakan. Closing statementnya ya nanti perlu dirapatkan aja, Mas, secara internal. Kok Kita ya harus artinya kita tanggal berapa gitu ya? ya ya sekarang artinya kan harusnya memutuskannya gitu kan. Artinya Hmm. sekarang besok itu jelas kalau Muhammadiyah Ramadan, ya kalau kita putuskan besok Ramadan ya taraweh, kalau nggak bisa berjamaah tentu masing-masing malam ini gitu kan. Tetapi nanti katakanlah itu sendiri-sendiri karena orang nggak ada yang tahu kita mau mulai puasa atau besok gitu ya sebagai sebagai individu kan. Tetapi kan nanti konsekuensinya akhirnya aja gitu. Jadi misalkan secara pribadi saya ngikut Muhammadiyah, besok saya puasa, maka saya sekarang taraweh, tapi nanti konsekuensi pribadi saja berarti kan Idul Fitrinya sudah jelas gitu. Eh, Katakanlah 1 Syawal 20 Maret gitu kan. Kalau misalkan nggak ada sholat, ya nggak sholat gitu. Karena sholat sholat Idul Fitri sunnah gitu. Sholat Idul Fitri sunnah gitu. Jadi ya yang puasa mengambil mengambil apa? Mengambil bisa diambil karena kan itu wajib gitu kan. Tetapi perkara Idul Fitri seandainya nanti tanggal eh, berbeda misalkan 20 Maret tapi kita secara komunitas misalkan PRIM misalkan tidak menggelar sholat Idul Fitri, maka ya bisa aja kita mungkin sebagian sholat mungkin ya 10 orang jamaah bisa jadi gitu kan. Tetapi kalau nggak mengadakan itu ya tidak sholat kita gitu. Ya nggak masalah gitu tidak sholat, ya sunnah juga kan sholat Idul Fitri itu aja. Mm. Yang perlu dicermati. Mm-mm. Tapi kalau hari selanjutnya kan masih bisa ya, Mas Nas ya. Artinya misalnya tanggal 20 Lebaran, tapi kemudian Ah. misalnya KBRI atau masjid-masjid yang lain baru sholat idnya itu di tanggal 21 misalnya. Kan kita bisa bisa aja kan kalau mau sholatnya gitu. Yang penting kan Oh, tanggal 20 itu kita mengakhiri ya Mas ya. iya, iya. Mengakhiri puasa Yang kita tanggal gitu ya. 20 Nah, kita mengakhiri. Iya. iya, Jangan, siap jangan siap puasa siap. tanggal, ya. Iya Artinya iya. tanggal 20 kita berbuka ya kan? Kita Iya ini. kita Hmm. Kita terakhir eh, 19 gitu. Heeh. 19 betul Mas, Hmm. betul betul. Kita terakhir 19. Oke. Hmm. Oke, Mas Nas, Hmm. terima kasih banyak nih Hmm. atas Ya. kesempatannya untuk kita sama-sama ya di pengajian ini ya. Hmm. Jadi ini mohon doanya juga Bapak Ibu semuanya, moga-moga pengajian dari pengurus ranting istimewa Muhammadiyah Canberra, cabang Australia gitu ya, untuk kemudian bisa lebih rutin gitu ya mengadakan pengajian-pengajian semacam ini seperti itu dan moga-moga kita bisa lebih banyak lagi bertemu gitu ya. Nah, tetapi tadi yang disampaikan oleh Mas Nas mungkin saya nggak mau merangkum Bapak Ibu sekalian karena takutnya nanti malah mengurangi esensinya gitu ya. Tetapi ada satu hal yang mau saya kutip bahwa yang pertama itu soal kalender hijriah, kalender global hijriah tunggal itu kita mungkin ya sebagai warga persyarikatan gitu ya atau siapapun kita itu perlu melihat kalender ini sebagai semacam achievement yang sangat baik gitu ya bagi umat Islam di seluruh dunia bahkan gitu ya karena pertama ini adalah upaya untuk mempersatukan kita gitu ya sebagai umat Islam dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal gitu ya dan di sisi lain ini juga sebagai satu achievement apa ya yang memang berbasiskan akademik seperti itu yang berbasiskan ilmu pengetahuan seperti itu yang memang
sayangnya yang mungkin menjadi otokritik juga bagi kita semua bahwa eh, jarang nih ada achievement-achievement yang di dalam Islam gitu ya. Bagi para Muslim misalnya yang kemudian basisnya itu basis ilmu pengetahuan seperti itu, sehingga kalender Hijriah global tunggal ini kemudian menjadi penting dan krusial sebetulnya untuk kita semua, sehingga saya kira ini jadi satu hal yang perlu kita gunakan gitu ya, yang perlu kita sebarkan, perlu kita syiarkan gitu ya, dan ini juga akan bergantung sekali dengan komitmen kita seperti itu. Dan yang kedua, yang ini juga tadi saya kutip dari slide-nya Mas Nas sebetulnya, bahwa betul bahwa Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam yang mungkin termasuk yang paling besar bukan hanya di level Indonesia tetapi juga di dunia, dengan banyak sekali pengikut atau banyak sekali anggota, baik itu anggota resmi formal maupun simpatisan gitu ya, yang tinggalnya bukan hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara lainnya. Ini kemudian memiliki semacam metodologi gitu ya, yang kemudian mungkin saja berbeda tetapi juga berdasarkan dari semacam diskusi, kemudian perdebatan-perdebatan yang cukup panjang, sehingga memutuskan misalnya oke, kita menggunakan metode-metode tertentu seperti hisab gitu ya dalam mengeluarkan fatwa soal atau menentukan tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu Bapak Ibu sekalian, saya kira tadi gitu ya, pendapat tarjih ini bukan berarti ini adalah implementasi, ini adalah manifestasi dari metodologi-metodologi yang kita sepakati seperti itu, tetapi bukan berarti ini dijadikan alat untuk menegasikan putusan-putusan lain, fatwa-fatwa lain, dan keyakinan-keyakinan lain yang juga berada dalam kerangka Islam yang sama seperti itu. Dan tadi juga saya kutip gitu juga ya dari Mas Nas bahwa tarjih Muhammadiyah itu terbuka Bapak Ibu sekalian, dan ini terbuka terhadap masukan-masukan yang baru dengan argumen yang lebih kuat, sehingga tentu ada proses ilmiah gitu ya dari keputusan untuk kemudian membuat fatwa-fatwa yang lain lagi, termasuk soal penentuan 1 Ramadan dan seterusnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin kalau boleh izin kita bisa on cam sebentar, Bapak Ibu yang berkenan, kita bisa on cam sebentar untuk kita mengambil foto seperti itu. Ada pertanyaan tuh Mas, kapan prim Oh, bukber ada dari lagi? Tina atau Pak Imam? Enggak, kapan bukber? Oh, ya ini mari kita diskusikan bersama. Kira-kira kapan bukbernya seperti itu. Pak Zulkifli bukbernya berarti ini online, virtual. Jadi mute. Bukbernya di Meruya, Tat. Oh gitu ya Pak. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah, sama-sama, Tat. Ya, insyaallah. Oke. Mas Dio, Pak Imam, Mas Fuad nih, boleh kalau misalnya bisa Oh siap Mas di on Fuad, cam. terima kasih. Yeah. Mas Pak Imam. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Oke, Bapak Ibu dan baik. rekan-rekan semua Terima yang kasih. sudah Terima hadir Terima dalam kasih. Ayo, mari Pak Ustadz, terima kasih. Mari teman-teman yang lain. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, makasih ya Mas Kafi ya. Makasih Mas Imam, banyak Mas semua. Nas. Ya. Makasih Terima kasih banyak Ustaz Nas. Pak Imam, Terima makasih kasih Pak banyak. Raffi dan teman-teman.